Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini, saya Eka Dek Tribhuwana Tunggal Ibowo, NIM 20055511103, dan rekan saya Bagus Dwi Prayogo, NIM 20055511034, akan memaparkan tugas besar pemrograman yang dibimbing oleh Bapak Arya Dharma Adi selaku dosen pemrograman kelas C. Nah, untuk program kami ini berjudul konversi suhu. Nah, secara garis besarnya, program kami ini membahas atau menampilkan menu untuk konversi suhu, yaitu skala suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Kemudian di program kami ini juga menampilkan menu yang menampilkan informasi-informasi dari skala suhu tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kami akan memaparkan kode program yang telah kami buat. Baik, untuk program kami ini terdiri dari 3 file. Yang pertama, main.c, yang kedua, suhu.c, dan yang ketiga adalah suhu.h. Kemudian, untuk pembagian tugasnya, saya sendiri mengerjakan pembuatan header ADT, kemudian pembuatan perulangan do while, dan pembuatan percabangan if-else. Kemudian untuk rekan saya Bagus mengerjakan pembuatan fungsi-fungsi yang secara besar terdapat pada suhu.c. Mari kita membedah isi dari codingan program kami ini. Yang pertama yaitu pembuatan header ADT. Seperti biasa, kita harus meletakkan keyword ADT terlebih dahulu. Di sini saya meletakkan yaitu dev struct. Kemudian ada kurung kurawal buka sebagai pembuka suatu fungsi, lalu di akhir juga terdapat kurung kurawal penutup sebagai akhir dari suatu fungsi. Kemudian pada baris ke 2-5 ini merupakan member dari dev struct yang terdiri dari variabel Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Semua variabel ini bersifat data double. Kemudian untuk nama dari ADT ini adalah suhu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang suhu.file suhu.c. Nah, di file ini berisi tentang fungsi-fungsi yang nanti akan dipanggil di main.c. Nah, yang pertama kita include header-nya dulu, include suhu.h. Nah, di sini header-nya itu berisi ADT. Nah, di sini untuk konversi suhu kami merubah semua satuan suhunya ke dalam bentuk Celsius terlebih dahulu. Nah, di sini ada fungsi konversi Reaumur ke Celsius dengan tipe data suhu. Nah, suhu ini nama ADT yang telah dibuat dengan parameter suhu. Nah, seperti yang namanya yaitu konversi Reaumur ke Celsius. Nah, di sini dia berisi rumus untuk mengubah satuan Reaumur ke dalam satuan Celsius. Nah, kemudian dia ada return suhu untuk mengembalikan nilai suhu. Nah, di sini juga ada fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius, kemudian ada konversi Kelvin ke Celsius. Nah, di sini dia hampir sama dengan fungsi konversi Reaumur ke Celsius. Bedanya dia hanya angka untuk menghitungnya saja. Nah, kemudian di baris 14 ada fungsi konversi suhu. Nah, dengan tipe data suhu yang ADT yang sudah kita buat tadi, kemudian dengan parameter suhu. Nah, seperti namanya konversi suhu, dan di sini dia berisi rumus-rumus untuk menghitung konversi antar satuan suhu. Nah, kemudian ada return suhu untuk mengembalikan nilainya. Nah, di sini di baris 20 ada fungsi informasi Celsius. Nah, di sini dia bertipe data void. Nah, dia isi dari fungsi ini hanya printf informasi tentang satuan suhu. Nah, jadi di sini kan itu ada fungsi informasi Celsius, fungsi informasi Reaumur, fungsi informasi Fahrenheit, dan
fungsi informasi Kelvin. Nah, di sini semua itu bertipe data sama, yaitu void, dengan isinya juga sama, dia hanya menampilkan informasi tentang satuan suhunya tersebut. Nah, kemudian di baris 44 ada fungsi pernyataan informasi dengan tipe data void, kemudian dengan parameter in pilihan bertipe data in. Nah, di sini tuh dia berisi percabangan. Nah, if pilihan sama dengan 1, dia akan memanggil fungsi informasi Celsius yang telah dibuat tadi. Kemudian ada else if pilihan sama dengan 2, dia akan memanggil fungsi informasi Raamur tadi. Kemudian di sini ada else if pilihan sama dengan 3, dia akan memanggil informasi Fahrenheit. Kemudian else if pilihan sama dengan 4, dia akan memanggil informasi Kelvin. Nah, kemudian di sini ada else. Nah, di sini kemudian kalau else ini untuk printf pilihan Anda salah. Jadi dia selain 1 sampai 4, dia akan menampilkan pilihan Anda salah. Nah, kemudian di baris 61 di sini ada fungsi pilihan informasi suhu dengan tipe data in. Nah, di sini itu dia berisi tentang menu informasi dan inputan yang nanti akan dimasukkan oleh user. Nah, jadi kita di sini deklarasikan dulu variabelnya, yaitu variabel pilihan yang tipe data in. Nah, kemudian di baris 63 sampai 69 itu berisi printf untuk menu informasi. Nah, kemudian di baris 70 itu ada printf masukkan menu pilihan user, Anda itu user. Nah, kemudian di baris 71 ada scanf %d pilihan. Nah, di sini berfungsi untuk memasukkan inputan yang nanti akan dimasukkan oleh user. Kemudian ada return pilihan untuk mengembalikan nilai pilihan. Nah, di sini di baris 75 ada fungsi yang terakhir, yaitu pilihan konversi suhu. Dia hampir sama dengan fungsi pilihan informasi suhu. Dia berisi menu konversi, kemudian nanti dia ada untuk dimasukkan inputan oleh user. Nah, jadi dia deklarasikan dulu fungsi variabel pilihan yang tipe data in, kemudian ada di baris 77 sampai 83, di sini dia printf menu konversinya. Nah, kemudian di baris 84, jadi di sini ada printf masukkan menu pilihan Anda. Kemudian di baris 85 ada scanf %d pilihan. Di sini untuk menginput inputan dari user. Kemudian ada return pilihan. Kemudian masuk ke main.c-nya. Yang pertama kita harus mendeklarasikan library-nya. Di sini ada dua library, yaitu include stdio.h, kemudian ada include suhu.c yang dijelaskan oleh Bagus sebelumnya. Kemudian di baris 15 ada in main yang merupakan titik masuk dari program. Kemudian ada kurung kurawal buka sebagai pembuka fungsi. Kemudian baris ke-16 sampai ke 19, di sini kami mendeklarasikan variabelnya. Yang pertama ada variabel menu yang beri pada data in. Kedua ada variabel ulang beri pada data char. Ketiga ada variabel pilihan beri pada data in. Dan keempat ada variabel suhu yang beri pada data suhu yang mengalami ADT tadi. Kemudian pada baris ke-21 sampai 24 terdapat tampilan seperti ini untuk mencetak program kami. Kemudian baris ke-26 sampai dengan baris ke-82 terdapat perulangan do while, di mana di baris ke-27 sampai 32 ini merupakan tampilan menunya. Nah, dalam menu ini terdapat dua menu, yaitu pilihan untuk menu 1 itu informasi, kemudian menu 2 yaitu konversi. Kemudian baris ke-30 terdapat
perintah printf, itu masukkan pilihan menu Anda. Kemudian baris ketiga 1 ada perintah scanf yang meminta inputan data dari user, kemudian data itu berupa integer dan disimpan pada variabel menu. Lalu berlanjut ke baris 34 sampai dengan 73 terdapat percabangan if-else untuk pemilihan menu tadi. Kemudian jika user memilih menu 1, tampilkan pilihan menu atau tampilkan pilihan sama dengan pilihan informasi suhu. Di sini terdapat 4 pilihan yang akan dipilih oleh user, kemudian pilihan tersebut akan menampilkan informasi yang tersimpan pada pernyataan informasi dari pilihan. Kemudian jika pilihan dari user adalah menu 2, maka tampilkan pilihan konversi suhu. Yang sama seperti tadi terdapat 4 pilihan. Kemudian setelah itu terdapat juga percabangan lagi, yaitu jika pilihannya sama dengan atau lebih dari 0 dan pilihan lebih kecil dari 5, maka tampilkan percabangan berikutnya ini. Yang pertama yaitu jika pilihannya 1, tampilkan masukkan data yang ingin dikonversi, yaitu skala Celsius. Kemudian ada perintah scanf yang meminta inputan dari user yang beripa data double, kemudian disimpan pada suhu.celsius. Ini merupakan penulisan nama variabel setelah mengalami ADT tadi. Kemudian tampilkan juga konversi suhu yang lainnya yang tersimpan pada suhu sama dengan konversi suhu. Kemudian jika pilihan menunya 2, maka tampilkan masukkan data yang ingin dikonversi, yaitu dalam skala Reaumur. Kemudian ada perintah scanf meminta inputan data dari user yang beripa data double, kemudian disimpan pada variabel suhu.Reaumur. Jadi secara keseluruhan untuk pilihan menu dari menu 2 ini seperti itu. Kemudian pada di akhir dari pilihan menu ini akan menampilkan konversi ke dalam satuan suhu semuanya, yaitu pada suhu skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Kemudian di sini ada else, yaitu jika pilihan yang diinputkan oleh user lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka tampilkan maaf pilihan Anda salah. Kemudian baris 73 ini ada juga ada lagi terdapat else, itu merupakan percobaan dari sebelumnya, yaitu pada menu pemilihan menu ini. Jika menu yang diinputkan oleh user lebih dari 2, maka tampilkan maaf pilihan Anda salah. Kemudian di baris ke-76 sampai dengan 80 terdapat tampilan menu seperti ini, yaitu terdapat kata kembali ke menu awal atau kembali ke menu utama, ya atau tidak. Kemudian ada perintah scanf yang meminta inputan dari user yang beripa data char yang disimpan pada variabel ulang. Kemudian di sini ada sistem CLS yang berfungsi untuk membersihkan layar. Kemudian baris 82 terdapat while, yaitu ulang sama dengan Y kecil, kemudian atau ulang sama dengan Y besar. Jadi maksudnya di sini jika user menginputkan Y kecil ataupun Y besar, program akan kembali ke menu awal, yaitu pada menu pemilihan dari informasi atau konversi ini. Baik, di sini saya akan mencoba merunning program yang telah dibuat. Nah, di sini ada di tampilan awal ada 2 menu, yaitu informasi dan konversi. Kita coba yang pertama, informasi. Nah, di sini di dalamnya itu berisi 4 pilihan. Nah, yaitu tentang informasi Celsius, informasi Reaumur, informasi Fahrenheit, dan informasi Kelvin. Kemudian kita coba nomor 2. Nah, di sini dia akan menampilkan informasi tentang satuan suhu Reaumur. Kita coba lagi, kembali ke menu utama, iya atau tidak. Kita iya. Nah,
Di sini kita coba lagi informasi. Nah, di sini kan ada 4 pilihan tuh. Nah, kita coba angka selain 1 sampai 4. Kita coba 5. Nah, di sini akan tampil pilihan Anda salah. Kemudian kita coba lagi nomor 2, konversi. Nah, di sini berisi 4 konversi, yaitu konversi Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita coba Reaumur nomor 2. Nah, masukkan data yang ingin dikonversi. Nah, ini kita memasukkan suhu yang akan kita konversikan. Kita coba 50. Nah, di sini dia akan tampil hasil konversi dalam satuan Celsius, Reaumur sendiri, kemudian Fahrenheit, kemudian Kelvin. Nah, kemudian kita coba lagi, ya, kita coba lagi. Nah, di sini kan ada 4, kita coba lagi, selain angka tersebut, kita coba 7. Nah, di sini akan tampil, maaf, pilihan Anda salah, dan kita coba lagi, ya. Nah, di sini kan ada 2 pilihan tuh, kita coba angka selain 1 sampai 2, 4. Nah, di sini akan muncul, maaf, pilihan Anda salah. Kemudian kembali ke mode utama, kita coba tidak. Nah, program berhenti. Sekian pemaparan tugas besar yang telah kami buat. Kami sadar bahwa program yang kami buat ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami sangat menerima kritikan dan juga saran yang diberikan oleh teman-teman ataupun Bapak dosen pembimbing kami sendiri, yaitu Bapak Arya Darmadi. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih.